Nah itu tadi pertanyaannya, dengan digantinya logo dari Partai Solidaritas Indonesia yang semula merupakan bunga mawar menjadi seekor gajah, apakah ini pertanda PSI siap untuk ikut dalam Pesta Demokrasi 2029? Nah untuk membahasnya bersama kami, pemirsa sudah ada sejumlah narasumber, sudah ada Bang Henry Satrio selaku analis komunikasi politik. Selamat malam Selamat Bang malam, Hensa, Windy. apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, dan juga sudah ada Prof. Lili Romli selaku peneliti senior dari Pusat Riset Politik BRIN. Betul. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam, Prof. Dan Selamat malam juga, Mbak. kita juga Sehat. telah terhubung bersama Mas Benediktus Papa selaku juru bicara dari PSI. Selamat malam, Mas Beni. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat malam. Mas Beni, langsung saja kami ingin menanyakan dengan adanya perubahan logo yang semula merupakan bunga mawar menjadi seekor gajah. Apakah keputusan ini merupakan aspirasi dari internal partai ataukah ada pengaruh dari pihak eksternal, Mas Beni? Iya, saya kira ini hasil rembuk bersama ya, Mbak ya. Dari internal partai, Mas Ketua Umum, Mas Kaisang dengan Dewan Pendiri Partai, kemudian juga Pak Jokowi juga memiliki ide yang sama. Sehingga saya kira logo yang baru ini adalah merupakan ide bersama. Hasil rembuk bersama tentu lebih dominan daripada Mas Ketum sendiri. Karena kenapa? Mas Ketum punya pemahaman yang jauh lebih dalam terkait dengan bagaimana filosofi simbol gajah ini yang kemudian sebagai simbol satu kekuatan, kebijaksanaan, kemudian juga menyimbolkan solidaritas, dan ini kemudian satu nilai-nilai yang PSI ingin internalisasi dalam internal kita ke depan, bagaimana kita solid untuk membangun kekuatan ya, kita juga bijaksana. Kalau pesan Mas Ketua Umum dan Pak Jokowi, kita tidak gerasa gerusu ya, kita betul-betul melihat secara detail dengan bijaksana situasi yang ada sebelum mengambil keputusan. Dan saya kira ini sejalan dengan semangat kader PSI bagaimana hari ini betul-betul menjadikan simbol gajah ini sebagai satu kekuatan baru dalam semangat membangun partai. Jadi ini adalah hasil rembuk bersama ya, dan kami berharap bahwa dengan logo yang baru, dengan simbol yang baru ini, partai PSI ke depan bisa semakin kuat dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara dengan menerima ataupun menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat. Ya, logo yang merupakan seekor gajah, Bang Hensa, Anda melihatnya ini gajahnya belalainya ke atas. Tentu kalau gajah yang sedang berjalan santai ini tentu tidak seperti itu. Nah, Anda melihatnya dari komunikasi politiknya ini ada maksud tertentu tidak? Itu yang saya tahu secara Feng Shui, kalau gajah belalainya ke atas itu melambangkan hoki tuh, keberuntungan. Jadi menurut saya mungkin PSI juga sudah mengatur itu. Tapi kan bukan tentang gajahnya ini, kalau menurut saya yang menarik dari PSI ya tetap Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau partai-partai politik lain yang nggak ada Jokowinya kan nggak mungkin kita bicarakan hari ini kan. Dengan tingkat elektabilitas yang hampir sama misalnya, kita nggak mungkin juga bahas sekarang. P3 misalnya, kan nggak ada Jokowinya, kita nggak bahas juga. Jadi artinya kalau mau diubah jadi lambang apapun juga nggak ada Jokowinya, percuma juga. Jadi yang kita bicarakan adalah Pak Jokowi, karena memang PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Bahkan kemarin pendiri PSI ya, Jeffrey Giovanni sudah mengatakan kan, kalau tidak ada darah Pak Jokowi, darah daging Pak Jokowi yang masuk ke PSI, tutup aja nih partai gitu. Jadi artinya memang ketergantungan terhadap seorang Jokowi ya tinggi. Maka kalau Kaisang kemudian terpilih sebagai ketua umum, apapun metodenya, ya emang harus Kaisang. Mau gimana pun juga orang Jeffrey Giovanni kan udah bilang harus ada darah dagingnya Pak Jokowi di partai itu. Jadi kalau kemudian hasilnya ternyata kejutan, kemarin Broron gitu ya, ngelewatin Kaisang sampai akhir, tetap aja Kaisang yang dipilih. Jadi mau saya topik PSI itu bukan tentang Kaisang, bukan tentang bagaimana PSI berada terus di samping Pak Prabowo, tapi ya tentang Jokowi. Maka yang lebih menarik diperbincangkan oleh orang kan adalah kemarin Pak Prabowo ke Pak Jokowi ngomongin apa ya gitu. Lagi-lagi tentang Jokowinya gitu. Dalam kongres tersebut, Prof. Lili, kita juga ketahui bahwa
dari Jokowi ini sempat terucap mendukung penuh PSI. Ini artinya kredibilitas tadi yang telah disebutkan dari PSI ini juga akan semakin terpercaya dan juga bagaimana dengan ideologinya dari partai itu sendiri. Ya, PSI itu katakan bahwa ideologinya adalah Jokowisme. Nah, kita nggak tahu tuh pemikiran Pak Jokowi yang ya terus terang selama ini kan kita nggak tahu pemikiran gagasan Pak Jokowi itu. Tetapi PSI menganggap bahwa Pak Jokowi itu ideologinya. Jadi betul yang dikatakan Pak Hen saat itu, PSI sekarang ramai dibicarakan karena Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah menambatkan hatinya di PSI itu. Jadi Pak Kaisang itu kan hanya, atau Mas Kaisang itu kan hanya sebagai alat aja, instrumen. Sesungguhnya pendiri PSI itu, Pak Jeffrey itu ya ingin menggait Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kemudian betul-betul akan full, akan bekerja keras untuk membesarkan PSI. Nah problemnya adalah ke depan, PSI itu kan brandingnya sebagai partai super TBK. Ya, bahwa semua anggotanya, kadernya memiliki. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau menurut Robert Michel, organisasi yang sedemokratis apapun kecenderungan akan terjadi oligarki. Nah itu. Nah apakah nanti partai super terbuka itu betul-betul akan partisipatif ataukah nanti terjebak dalam elit baru yang mengendalikan. Kalau dulu adalah Dewan Pembina, kan di dalam anggaran dasar itu bahwa keputusan mutlak itu ada di pendiri dan Dewan Pembina. Yeah. Nah sekarang jangan-jangan partai super terbuka itu adalah kata pemutusnya Pak Jokowi. Nah, apakah Joko Widodo itu nantinya akan masuk dalam struktural tersebut dari partai ya Mas Beni? Kami juga akan menantikan bagaimana jawaban Anda usai jeda pariwara berikut ini. Ya, langsung saja kita kembali melanjutkan perbincangan kami, Mas Beni. Tadi kami ingin penasaran ini mengetahui apakah Pak Jokowi ini dalam struktural ada nanti di PSI, Pak Beni? Iya, sebenarnya kalau struktural maupun di luar ini kan yang paling penting adalah semangatnya Pak Jokowi, Mbak. Jadi kemarin secara tidak eksplisit disampaikan, tapi saya kira semangatnya jelas dari Pak Jokowi bahwa beliau akan bekerja keras, full mendukung bagaimana PSI bisa lebih kuat, lebih matang, dan saya kira kemarin memberikan banyak pesan-pesan ya, bagaimana soal kesiapan partai itu mesti ada bensin, ada misinya, tapi yang paling penting Pak Jokowi memberikan catatan adalah bagaimana seluruh kader-kader PSI itu kemudian turun ke bawah untuk melihat realita yang ada di masyarakat dan memberikan solusi-solusi. Jadi soal struktur saya kira kita lihat nanti, tapi yang paling penting adalah semangatnya Pak Jokowi itu udah ada di PSI. Ya, Bang Hensa, ini kita ketahui bahwa semangatnya Pak Jokowi ini ada di PSI. Nah, menurut Anda sendiri, apakah memang Jokowi nantinya ada dalam struktural ataupun hanya memantau di luar atau bahkan ikut dalam partai lain? Kalau dalam struktural menurut saya kecil kemungkinannya. Karena Pak Jokowi dengan posisi saat ini dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan partai politik lain. Tapi kalau dia dalam strukturnya PSI pasti akan dipertanyakan oleh kader-kader partai politik lain yang ketemu. Buat apa misalnya Julhas, PAN atau Bahlil, Golkar ketemu Pak Jokowi yang sudah ada dalam struktur PSI. Pasti akan jadi pertanyaan. Tapi kalau dia seperti ini, dia memainkan peran sebagai presiden ke-7, ya bebas-bebas saja menerima siapapun. Lagi pula kan jelas ya, nggak ada partai politik lain menurut saya dalam kongresnya mengundang mantan presiden gitu, atau presiden sebelumnya untuk speech. Biasanya kan yang ada ya presiden saat itu gitu, atau wakil presiden saat itu. Jadi memang sudah jelas kalau bahasa Jawanya itu ceto elo-elo itu loh. Jadi emang ini udah jelas ini adalah Jokowi, PSI adalah Jokowi. Representatifnya partai yang bisa diatur-atur di dalam ya anaknya sudah ada di sana. Dan kalau kemudian saya akan support PSI, ya iyalah ada anaknya di sana kan. Ini kan harga diri dan martabat Pak Jokowi ini di PSI. PSI-nya nggak boleh turun elektabilitasnya, harus masuk ke Senayan, kemudian harus menghasilkan pemimpin-pemimpin, harus bisa mendapatkan kursi di pemerintahan. Kan ini semuanya tentang Jokowi sebetulnya. Bahkan dia meralat sendiri kan omongan Kaisang kan, ketua umum itu dia bilang, kalau Kaisang bilang kan 2024
29 PSI akan jadi partai besar. Jokowi bilang tapi kelihatannya 2034, jangan tergesa-gesa. Jadi artinya itu ralat pertamanya Kaisang itu kalau kondisi normal tersinggung itu satu partai itu. Ini orang udah tamu, kita kasih waktu pidato, dia ralat ketua umum saya. Tapi kan nggak ada yang marah. Jadi itu sebetulnya titahnya Jokowi begitu, udah di 2034. Jadi maksud saya, ini adalah arah politiknya Jokowi. Jadi ngetesnya juga ya di PSI ini. Kalau kemudian PSI-nya ternyata elektabilitasnya tidak mampu naik atau tidak mampu menghasilkan minimal calon wakil presiden lah di 2029 atau 2034 ya selesai juga. Tapi yang jelas dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, presiden yang mengelola partai politik itu partai politiknya lolos terus ke Senayan. Belum pernah jadian tuh, nggak lolos. Nah, arah politik dari Joko Widodo ini adalah arah politik dari PSI. Prof. Lili, kami ingin juga menanyakan, jika memang benar demikian, apakah relawan dari Jokowi yang saat ini memang sangat mendukung Jokowi akan ikut bergabung dengan PSI? Saya kira belum tentu kalau Pak Jokowi tidak masuk. Saya sih saran saya sih lebih baik masuk, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, umpama Gerindra juga akan cemburu. Loh, Bobi kan kadernya Gerindra. Kenapa Gerindra nggak didukung? Ya, umpama gitu kan. Ya, kalau dia akan bekerja keras, full membesarkan PSI, lebih baik dia masuk. Masuk struktur kepengurusan PSI. Terlepas nanti ada kritik, nepotisme, KKN, dan lain sebagainya. Tetapi kan terasosiasi dengan para pendukungnya, dengan relawannya. Karena memang bahwa Pak Jokowi itu PSI Pak Jokowi, bukan melalui anaknya Mas Kaisang. Nah, ya saya lebih baik Pak Jokowi jangan setengah-setengah, gitu langsung aja full masuk struktur sebagai ketua Dewan Pembina umpamanya kan di sana. Kan banyak juga di partai-partai lain seperti tukar rangkap antara anak dengan orang tua gitu. Bahwa kemudian kritik kok partai super terbuka ternyata nepotisme, ya bisa juga nanti dirubah juga lambangnya gitu kan, branding lagi gitu kan. Kan Pak Jokowi jago pencitraan itu, termasuk sekarang partai super terbuka kan saya kira lebih banyak diendorse oleh Pak Jokowi, termasuk juga lambang gajah yang di publik kemudian juga bertanya-tanya, kok gajah ini merah ke atas katanya itu hoki. Tapi jangan-jangan lambang kemarahan juga gitu kan, biasanya Karena orang lari itu kan merah ke atas itu. merah itu kan. Nah, tetapi pertanyaan marah pada siapa ya gitu. Terus yang ketiga saya kira kan banyak persoalan terhadap Pak Jokowi itu kan. Yang backup siapa? Nah, kita juga ingin menanyakan bagaimana pendapatnya dari PSI sendiri. Mas Beni, benarkah demikian yang tadi telah disebutkan bahwa arah politik dari PSI sendiri ini juga adalah titah dari Jokowi, Mas Beni? Iya, saya kira perubahan logo, perubahan penguatan bahwa partai PSI adalah partai super terbuka. Sekali lagi bahwa ini adalah pemikiran bersama. Jadi tadi disampaikan tadi bahwa Pak Jokowi punya andil yang dominan. Saya kira tidak ya, karena bagaimanapun juga ini adalah hasil rembuk bersama dan tentu yang paling penting adalah semangat partai PSI mengubah logo dan kemudian mencetuskan partai super terbuka yang saya kira kami sudah membuktikan Mbak hari ini. Saya kira partai PSI menjadi satu-satunya partai yang betul-betul membuka pencalonan ketua umum kepada publik. Ada 3 kader kita yang tentu punya latar belakang berbeda-beda, diberikan kebebasan untuk memilih dan saya kira seluruh anggota 187.000 anggota itu sudah memilih dengan persentase pemilih itu 84%. Jadi saya kira luar biasa, animo ini luar biasa dan sekali lagi bahwa PSI sedang mereformasi partai menjadi partai yang betul-betul modern dan sekali lagi bahwa ini adalah keputusan bersama seperti di awal juga di tanggal 19 Ketua Dewan Pendiri Pak Jeffrey Gopani menyampaikan bahwa ide partai super terbuka ini juga adalah bagian daripada komitmen Mas Kaisang sendiri. Kemudian dalam sidang juga kita rumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru, di mana ini yang saya ingin jawab bahwa dominasi di Dewan Pendiri, di Dewan Pembina itu juga tidak sedominan dulu Mbak. Jadi
ini saya kira jelas dari Ketua Dewan Pendiri bahwa ini mematahkan argumen-argumen selama ini bahwa PSI itu hanya dikuasai hanya segelintir orang. Dewan Pembina hari ini seperti sebagaimana keputusan di Kongres itu Dewan Pendiri hanya memasukkan 2 nama, DPP 2 nama, dan kemudian sebagai apresiasi kita kepada Dewan Pimpinan Wilayah, salah satu Dewan Pimpinan Wilayah yang memiliki kursi terbanyak, maka itu dipilih sebagai anggota Dewan Pembina. Jadi saya kira ini adalah proses memodernisasi internal Partai PSI yang saya kira ini kita menjadi pelopornya, Mbak. Tidak ada partai lain yang kemudian memberikan keleluasaan itu yang sangat besar kepada kader-kadernya, dan ini yang sedang dilakukan Partai PSI. Dan sekali lagi bahwa ini untuk menjawab semua keraguan, semua pertanyaan bahwa semua yang dilakukan Partai PSI hari ini adalah perintah Pak Jokowi. Betul bahwa dalam setiap gerak-geriknya Pak Jokowi tentu memberikan semangat. Apalagi hari ini kami mereformasi partai kami, ya tentu semangat-semangat itu juga kami bawa. Tapi sekali lagi bahwa solidaritas, kekuatan sebagaimana simbol partai terbaru hari ini itu menjadi salah satu kekuatan utama untuk menyongsong 2029 yang akan datang maupun agenda-agenda politik selanjutnya. Jadi simbol baru sekali lagi dari bahwa PSI betul-betul ini rembukan bersama. Ya, simbol baru dari PSI ini juga Mas Beni sempat direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sempat berkelakar, hati-hati ini partai lainnya. Bang Hensa, Prof. Lili, nanti kita akan tanyakan ini apa maksud dari pernyataan Pak Presiden tersebut. Sesaat lagi pemirsa. Itu dia pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat dalam acara penutupan Kongres PSI 2025. Bang Hensa, jika tadi kita menelaah lebih lanjut apa dari pernyataan dari Presiden yang mengatakan hati-hati nih partai lain. Gajah, kenapa sih harus hati-hati Bang Hensa? Saya rasa Pak Prabowo saat itu sedang memuji Jokowi. Jadi pada saat bilang cerdas PSI itu ya cerdasnya ke Pak Jokowi, bukan ke yang lain. Dan pada saat Pak Prabowo mengatakan hati-hati ini gajah, yaitu ke Jokowi, hati-hati partai politik lain, ini partai ini ada Jokowinya. Jadi hati-hati, Anda nggak punya siapa-siapa gitu kan. Jadi menurut saya Pak Prabowo pun sudah memahami bahwa kelak nanti sepak terjang Pak Jokowi inilah yang harus dihitung oleh partai-partai politik lain gitu. Ya bukan bermaksud mengecilkan partai politik lain ya. Tapi kan udah jelas ketua umum partai politik aja masih ngadep Pak Jokowi kan. Gitu padahal sudah berlalu presiden ke-7 tapi kan tetap aja berhadapan langsung sana. Jadi secara komunikasi politik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu arahnya ke Jokowi. Hati-hati ini partai gajah loh, hati-hati partai politik lain gajah nih ke Pak Jokowi. Cerdas juga Pak Jokowi juga gitu. Jadi dia membaca arah PSI ini mau kemana ya ke sana gitu. Kalau kemudian disebutkan nanti 2034 akan menjadi partai besar, pasti saya yakin juga akan ada sinyal-sinyal, oh oke, berarti Pak Jokowi mempersiapkan calon presiden yang memang didorong oleh dia itu di 34. Sehingga kan kalau kita runut-runut kita bisa baca berarti sangat mungkin nanti 2029 Pak Jokowi akan mendorong Gibran lagi bersama Pak Prabowo kan. Kemudian nanti di 2034 adalah saatnya Gibran maju sendiri yang didukung oleh PSI. Kan gampang aja sebenarnya hitungan matematikanya kan begitu aja. Dan ya itu tadi kita bahas PSI ini ya kan ada Pak Jokowinya gitu. Bukan karena siapa-siapa juga gitu. Jadi Mas Kaisang juga menurut saya ya udah ngaku aja ini partai karena bapak gue ya gitu dan terus ya gue jadi ketua umum partai ya bapak gue juga gitu dan partai apa kader-kader yang lain juga udah ngaku aja nggak apa-apa kok ya ini kita begini besar ya karena Pak Jokowi karena yang terbukti hebat kan baru Pak Jokowi partainya PSI juga nggak lolos Senayan gitu kan. Nah ini kita lihat Pak Jokowinya mau full support katanya kan full support mendukung penuh. Hati-hati kata Pak Prabowo. Gajahnya ya Jokowi gitu. Ya, Prof. Lili, jika kita cermati lebih lanjut, ini artinya PSI memang harus diperhitungkan untuk kedepannya, Prof. Lili, begitu? Iya, betul. Saya bilang hati-hati itu juga bisa dimaknai luas. Salah satu adalah yang akan berhadapan langsung dengan PDIP menurut saya. Kenapa? Karena Pak Jokowi dengan PDIP itu kan
basis massa irisannya kan hampir sama gitu loh kan. Karena dulu Pak Jokowi dan PDIP satu kesatuan, dan para pendukungnya itu ketika suara Pak Jokowi tinggi maka PDIP itu tinggi. Nah sekarang ketika Pak Jokowi itu mendukung full PSI, bisa jadi kemudian ini yang saya katakan terjadi pertarungan antara banteng dengan gajah di basis-basis massa PDIP di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di kalangan basis-basis non-muslim di NTT atau di Sumatera Utara atau di Sulawesi Utara, seperti itu gitu. Sehingga memang kemudian PDIP ya kemungkinan tidak tinggal diam juga. Karena kalau diam saja, tidak melakukan konsolidasi, tidak melakukan kerja-kerja politik, bisa tergerus. Oleh karena itu, saya katakan supaya pertarungan ini makin kompetitif, memang Pak Jokowi harus masuk aja. Nggak usah malu-malu sih lo PSI gitu loh. Bagian dari struktur PSI. Karena kalau tidak masuk, bisa jadi para pendukungnya, lolesnya tidak terasosiasikan. Karena ini Pak Jokowi ini kan contoh di pemilu 2024 kemarin kan. Sebenarnya kan secara eksplisit Pak Jokowi mendukung PSI. Tetapi masa juga bingung juga. Kemana nih? Nah, akhirnya PSI nggak lolos. Nah sekarang dengan deklarasi bahwa saya akan membesarkan PSI, nah sekaligus masuk aja ke dalam, sekalian mungkin para pendukungnya, loyalisnya itu akan terasosiasi bahwa Pak Jokowi adalah PSI, PSI adalah Pak Jokowi. Karena tadi saya bilang kalau tidak masuk bisa kemudian, loh Bobi kan kader PDI, Gerindra, kenapa nggak juga mengendorse Bobi juga gitu? Atau nanti Mas Gibran gitu. Nah, kita nggak tahu Mas Gibran. Jangan juga masuk juga karena memang kan para pengamat keluarga Pak Jokowi itu at home-nya nyamannya itu di PSI dibandingkan partai-partai lain. Meskipun nggak mendirikan, nggak membentuk, tetapi kayaknya itu rumah dia sendiri gitu loh di sana. Mas Bedi, ini lumayan menarik ini. Belum juga 1 hari mengumumkan bahwa logonya sudah diganti menjadi gajah, tapi ini sudah diperhitungkan. Bagaimana pendapat Anda? Iya, saya kira sekali lagi bahwa ini adalah bagian daripada strategi kami, strategi Partai PSI untuk kemudian bagaimana memperkuat konsolidasi, internalisasi nilai-nilai yang kemudian tersimbolisasi dari gajah ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu adalah salah satu bagi kami itu tanda-tanda bahwa hubungan antara PSI dengan Pak Prabowo itu juga bagian daripada hubungan yang sangat harmonis. Bagaimana Pak Prabowo melihat bahwa penggunaan logo gajah ini juga sejalan dengan hobi ya kegemaran Pak Prabowo yang sangat sayang terhadap gajah. Bahkan beliau menyampaikan ada 90.000 hektar hutan di Aceh yang kemudian digunakan untuk konservasi gajah yang memang milik beliau. Jadi saya kira ini adalah bagian daripada tanda-tanda zaman yang sekali lagi menurut kami bagaimana keharmonisian yang terjalin antara PSI dengan Pak Prabowo. Yang kedua, kami juga tidak ingin dibenturkan dengan pihak-pihak lain bahwa ini perubahan logo kemudian dibenturkan dengan logo partai yang lain. Saya kira tidak. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah upaya kami untuk membranding partai kami menjadi semakin relevan, semakin diterima oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah ada semangat yang terkandung dari logo baru. Kami kalau kita lihat itu gajah adalah simbol dari kekuatan, ya kecerdasan, dan yang paling penting bahwa gajah juga adalah simbol kebijaksanaan. Sehingga nilai-nilai itulah yang saya kira akan kami pakai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi jembatan politik masyarakat yang saya kira dalam suasana akhir-akhir ini kan Pak Prabowo selalu menekankan bagaimana kita dalam hubungan bermasyarakat itu selalu bersatu, ya selalu harmonis, selalu bijaksana dalam melihat sesuatu. Dan saya kira ini sejalan dengan apa yang sedang dibangun oleh Partai PSI hari ini, bagaimana semangat itu bisa menjadi pemersatu dalam semangat yang pemersatu dengan logo baru ini juga menjadi hal yang menarik ya Mas Beni. Kita ketahui bersama ini Bang Hensa bahwa logo yang menggunakan gajah ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat sendiri Partai Republik ini menggunakan gajah ini. Apa bisa ditarik benang merahnya? Ya enggak lah, itu cerita di sana dan cerita di sini berbeda. Hanya memang dipilihnya PSI ini ya something lah. Tapi kan kita juga kita nggak perlu tahu dan nggak dikasih tahu juga kan sama PSI. Nah itu Mawar
kenapa diganti gitu kan. Diganti. Apa Pak Jokowi nggak suka yang romantis-romantis gitu ya. Lebih suka yang beginilah nih gajahnya. Tapi pertarungan akan menjadi menarik pada saat Pak Jokowi memiliki kendaraan partai politik. Walaupun PSI masih kecil ya, tapi dengan dominannya Pak Jokowi di sana pasti akan ada sumber daya masuk ke sana. Nanti ya kita lihat sedewasa apa Mas Kaisang memimpin partai ini, karena memimpin partai politik dengan pengalaman yang masih sangat minim tentunya akan berbeda sekali. Harus banyak belajar, dan sekali lagi sih saya bilang, menurut saya ya akui aja kalau ini ya partainya Jokowi dan nggak apa-apa juga menurut saya. Ya nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Jokowi ini mengelola partai politik. Apakah bisa mampu sebesar partai-partai politik yang lain? Nah, kita tunggu arahannya Pak Jokowi. Jadi mungkin nanti kalau ada meeting-meeting, sebentar ya aku tak tanya Bapak dulu. Prof. Lili, ini 2029 ini ada Garuda dari Gerindra, ada Banteng dari PDIP, sekarang ini ada Gajah dari PSI. Ini Anda melihatnya peta politiknya, apakah ada koalisi di antara ketiganya, baik itu maupun Gerindra dengan PDIP ataupun Gerindra dengan PSI, bagaimana langkah ke depannya ini menurut Anda? Saya kira langkah ke depan itu kalau kita bicara sambutan tadi Pak Prabowo ketika meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, bahwa antara PDIP dengan Gerindra itu kakak beradik, bersaudara. Dan dada saya ini marhanisme kalau dibelah gitu kan. Tetapi meskipun kakak beradik, ya dalam demokrasi ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, saya kontennya ngambil di dalam dan di luar. Dengan demikian sudah final sebenarnya bahwa PDIP itu tidak akan bergabung di dalam pemerintahan, menjadi oposisi. Nah, dikaitkan dengan masa depan 2029 bagaimana? Ya dalam politik kan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Nah, lawan menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nah, dengan juga mampirnya, sowannya Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi, menandakan bahwa ke depan itu adalah hubungan itu akan terjadi atau koalisi itu akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Karena bagaimanapun tingkat kesukaan, tingkat popularitas Pak Jokowi kan masih tinggi. Nah, secara politik masih dibutuhkan dukungan elektoral daripada pengikut Pak Jokowi. Karena PDIP kan punya segmen sendiri tadi kan, pasti kemungkinan akan mengajukan kandidat juga sendiri. Konon digadang-gadang gubernur DKI kan, seperti itu. Jadi kemungkinan itu adalah dengan PSI tadi. Karena kan sudah juga memberikan apresiasi bahwa sekarang menteri-menteri ada banyak di kabinet. Terus Pak Prabowo membuka. Itu kan istimewa gitu. Tapi ya lagi-lagi kan ada Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi nggak dibuka juga gitu. Dan dipuji-puji. Nah, muji-muji tadi itu kan antara tersurat dan tersirat. Yang jelas ada ancaman itu buat Pak Prabowo. Jangan-jangan partai saya juga tergerus. Oleh karena itu ya baik-baiklah dengan Pak Jokowi supaya tidak tergerus juga gitu. Nah makanya kan tadi tafsiran-tafsiran kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini lebih punya cerita panjang tuh. Misalnya dengan beberapa kasus-kasus hukum yang sekarang lagi berjalan. Kemudian bagaimana nanti koalisinya kira-kira nanti akan berkaitan satu sama lain di bidang apa, siapa yang oposisi sama ini kebaca semua di pertemuan ini justru bukan tentang PSI-nya. PSI ya udahlah. Tapi yang menarik tadi Bang Hensait sempat menyebutkan bahwa jangan-jangan pada rapat internal partai ini apa-apa keputusannya ya nunggu dari Bapak. Mas Beni, boleh komentarnya, tadi juga sempat kami dengar sempat tertawa ini saat Bang Hensa menyatakan hal tersebut. Saya kira tidak, Mbak ya. Partai PSI hari ini saya kira sedang dibangun menjadi partai yang sangat demokratis. Kita melibatkan kader-kader ya, bahkan dalam pemilu raya kita sudah membuktikan. Jadi ini bukan omong-omong, tapi kita sudah membuktikan. Kemudian dalam penyusunan struktur juga tim formatur itu dibentuk perwakilan dari Papua sampai Aceh ya.
ada perwakilan wilayah yang masuk sebagai tim formatur untuk menyusun kepemimpinan di DPP, kemudian Dewan Pembina diisi oleh DPP, Dewan Pendiri, dan juga perwakilan dari DPW. Saya kira ini menunjukkan bahwa semangat Partai PSI hari ini adalah suatu semangat keterbukaan yang kemudian kita ingin bahwa membangun partai dibutuhkan adalah kebersamaan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, dan saya kira tidak ada dominasi satu orang pun, bahwa kemudian hari ini kami betul-betul mengidolakan Pak Jokowi sebagai sumber semangat kami ya dalam membangun partai, dalam menjadikan partai sebagai jembatan politik masyarakat yang efektif yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu karena berkat kerja-kerja Pak Jokowi, keteladanan Pak Jokowi yang saya kira harus terus diteruskan, karena seperti yang kita tahu bahwa kepemimpinan Pak Jokowi juga menjadi satu kepemimpinan yang betul-betul berhasil untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi, dan sekali lagi bahwa dalam konteks kehadiran Pak Prabowo ke kediaman Pak Jokowi, ini kan menunjukkan bahwa dua tokoh ini sangat harmonis. Jadi saya kira jangan dipelintir kemana-mana ini ada apa. Saya kira kunjungan antara pemimpin kita itu menyimpulkan bahwa dua pemimpin yang punya keteladanan yang luar biasa ini betul-betul guyup ya, memiliki satu tujuan, satu pemikiran untuk bangsa dan negara. Ya, tentunya kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari sang gajah ke depannya. Terima kasih Mas Beni, terima kasih Prof. Lili, terima kasih Bang Hensa. Waktunya sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak.